Sumpah, aku merasa bosan. Setiap hari ada saja masalah baru. Apa aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang benar? Kau harus pintar memilih. Kau harus pintar. Kau harus pintar memilih. Kau hanya perhatikan penampilan saat kau menerimanya. Itu hal yang tidak benar. Ayolah, apa aku memikirkan data lengkap dari arsitekmu itu? Kau juga perhatikan penampilannya. Kabarnya dia gadis yang cantik. Kecantikannya bukanlah masalah. Tapi dia sangat cantik. Mungkin dia cantik. Kita tidak pusingkan kecantikannya, tapi pekerjaannya. Siapa yang paling cantik? Wanita yang bekerja di perusahaan Karin. Dia sudah mendapatkan keberhasilan besar dalam tugas pertamanya. Sudahlah, dia sudah dapatkan tugas pertamanya. Dia sudah bekerja keras agar bisa mendapatkan perhatian dari bosnya. Benarkah itu? Sudah berapa banyak perusahaan yang kau coba, Harika? Tidak ada perusahaan yang aku coba. Aku hanya tahu itu. Hebat. Sekarang di mana Onur? Kenapa dia tidak datang? Kenapa kau gelisah soal Onur? Hah? Apakah dia harus meminta izinmu untuk pergi? Kenapa malam ini kau sangat pemarah? Aku hanya bertanya. Aku yang marah atau suasananya? Aku tidak tahu. Nikmati saja pestanya. Tunggu, aku mau pergi juga. Nyonya Sherazad, semoga tidak ada hal buruk yang terjadi. Aku sedang sibuk waktu kau telepon tadi. Aku sudah bawa uangnya. Uangnya? Tidak usah buru-buru. Pendonornya akan datang malam ini, kan? Mulai besok kami mulai perawatannya. Kau baik-baik saja? Iya. Semuanya akan baik-baik saja, Nyonya Sherazad. Dan percayalah, kalau kan pasti akan sembuh. Sampai jumpa, dokter. Anakku menderita sakit leukemia. Jika aku katakan pada Tuan Onur bahwa aku butuh uang untuk operasi, apa dia akan memberikanku uang $150.000? Entahlah, Sherazad. Aku rasa dia tidak akan memberikannya. $150.000 itu bukan jumlah uang yang sedikit. Tapi ini adalah masalah hidup anakku. Apa menurutmu dia tidak punya peri kemanusiaan? Sudah bertahun-tahun aku bekerja di perusahaan BIM, dan aku tidak pernah melihat dia sebagai orang yang berperi kemanusiaan. Tuan Onur itu orang yang sangat tegas. Jadi menurutmu dia tidak akan memberikanmu? Ya, jika mau tanya saja padanya. Tapi lupakan soal uangnya. Bagaimana kalau dia memecatmu karena waktu melamar kau bilang kau tidak punya anak? Lalu kalau sudah begitu, apa yang akan kau lakukan? Oh ya Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu. Aku mohon tunjukkan mujizat-Mu agar aku bisa mendapatkan uangnya.
Masa tuaku. Apa? Di pagi hari tidak ada suara apapun. Hanya terdengar suara kicauan burung saja. Waktu ibu muda sulit bangun pagi. Sekarang mata ibu terbuka saat matahari terbit. Ternyata sekarang ibu memang sudah tua. Inilah ibu. Ayolah ibu. Ibu belum tua. Saat masih muda ibu juga suka bangun pagi. Itu karena ayahmu suka bangun pagi. Kalau tidak, ibu masih tidur sampai siang. Kalau begitu tidurlah. Kenapa ibu selalu hidup mengikuti kemauan ayah? Ayah suka melakukan ini dan itu sudah cukup lama. Jadi lupakan saja ibu. Lupakan siapa? Ayahmu atau wanita yang merampas dia dari kita? Keduanya. Tapi terutama wanita itu. Kau pikir mudah? Ibu juga mau melupakannya. Tapi ibu tidak bisa lupa malam saat ayahmu meninggalkan kita. Dan tidak peduli apa yang ibu lakukan. Itu malam yang begitu gelap. Semua itu tidak bisa dilupakan. Sudahlah ibu. Malam yang gelap. Malam itu tidak bisa dilupakan. Kau, kenapa kau datang lebih cepat pada hari Minggu? Aku tidak bisa tidur. Oh ya? Apa kau tidurnya terlambat? Kau membuat dirimu lelah. Ibu sedih melihatnya. Kau punya banyak pegawai, arsitek dan yang lainnya. Kau tidak boleh bekerja lagi. Biar pekerjamu yang melakukannya. Sifat ayahmu sama sepertimu. Kau mau kemana? Aku ingin pergi, ibu. Tidak mau sarapan dulu? Tidak usah. Bagus. Bagus sekali. Ayo. Cukup. Ayo, kakek, sekali lagi. Cukup. Kakek rasanya mau mati. Lihat apa yang diberikan Ya, kakek. coba lihat saja. Coba sini kulihat. Tunjukkan padaku. Jangan lari. Jangan lari. Oh, Ini kopimu. Lengkap dengan manisannya. Inilah kesukaanku. Terima kasih, Nadine. Sama-sama. Kau telah menguasai hatiku. Tidak ada kopi untukku, Bu? Dengar ya, Ali Kemal Effendi. Istrimu lah yang harus membuatkannya. Ayolah, Fusun. Aku mau manisan juga. Biar aku melihatnya sebentar. Cuma sebentar. Aku tidak mau tunjukkan. Coba kulihat. Sini, berikan pada kakek cepat. Sini. Sini, biar nenek ikat rambutmu. Ayo, sini. Aduh. Sini. Ini adalah hari Minggu. Apa kita akan seharian di rumah saja? Ayo kita piknik. Apa nama tempat waktu itu, Ali Kemal? Kita kan pernah ke sana. Tempatnya bagus sekali itu. Maksud ayah Guzelzu? Entah apa namanya. Pesan makanan grill dan nikmatilah. Bagaimana menurutmu, Nadine? Pasti anak-anak sangat menyukainya. Ide yang bagus sekali. Oh, ayo kita ke sana. Ibu, apa ibu ingin memakai baju birumu? Kau harus pakai bros berlianmu, Bu. Itu cocok untukmu. Sudah lama ibu tidak memakainya. Aku tidak pernah melihat ibu memakai bros itu lagi sekarang. Kau ini aneh, Fusun. Apa ada orang yang memakai bros berlian waktu piknik? Apa kita harus pergi ke pesta hanya untuk memakai bros itu? Ayo berdirilah, kita jalan-jalan.
kita bawa yang ini dan yang itu juga. Ayo, buka jari-jarimu. Ibu sudah datang. Ibu sudah Halo, datang. sayang. Selamat datang. Terima kasih, Beno. Aku tidak mengira kau akan datang pagi-pagi. Aku sudah kembali. Apa akan membuatmu repot? Tentu saja tidak, dia sangat pintar. Sayang, kau masuk dulu ke kamar ya. Ibu ingin bicara denganmu. Sehrazad, ada masalah apa? Tidak, Kau tidak mendapatkan uangnya? aku mendapatkannya. Sudah kuserahkan pada Tuan Attila. Apa kau serius? Pendonornya akan datang malam ini. Besok pagi dia mulai pengobatan. Itu berita yang sangat baik. Tapi kau terlihat tidak sehat. Beno, aku sangat lelah. Kau tidak keberatan kalau aku langsung tidur? Kau ini bicara apa? Sana, tidurlah. Ini. Hidangkan susu juga, anak-anak akan menyukainya. Ya, kita akan memesannya. Dari tadi kau bermain dengan alat itu terus. Berikan padaku, aku tahu ayah suka mendengarkan saluran apa. Susu untuk anak-anak. Baik, Pak. Cari saluran alat turka ya. Benar yang itu. Bagus sekali. Nak. Itu lagu kesukaanmu kan, Nadide? Sejak kapan kau tahu itu lagu kesukaanku, Burhan? Ya, sejak saat itu. Ini susu untuk anak-anak. Terima kasih banyak ya. Tuangkan di gelasmu, ayo. Tidak usah, Ayah. Aku sudah tahu bahwa kau suka minum itu, Nak. Tuang airnya. Ceritakan saja tentang hidupku padanya. Ayah, aku sedang minum. Minumlah. Anak-anakmu sudah besar. Kupikir aku akan mengizinkanmu saat kau punya anak laki-laki. Ayah, biar dia lahir dulu. Aku sudah minum dari pagi, tapi belum habis juga. Kalian harus yakin. Benar-benar harus yakin. Aku tahu kalian memang sudah lama menantikannya. Sehrazad, Teman baikku, aku sudah sangat merepotkanmu. Pulanglah ke rumah. Kami baik-baik saja. kau sudah lebih baik? Sepertinya kau kurang sehat. Kau baik-baik saja kan? Aku mimpi kan meninggal. Ya Tuhan. Ya ampun, jangan sampai terjadi. Itu sangat menyedihkan, Beno. Rasanya aku juga ingin mati. Aku mencoba melompat dari jembatan Bosporus, tapi aku tidak mati. Lalu aku bertanya, Tuhan, bagaimana caraku menanggung penderitaan ini? Dan aku katakan, cabutlah nyawaku. Jangan pikirkan hal-hal seperti itu. Sehrazad, apapun yang kau lakukan, semua itu benar, temanku. Percayalah. Ibu, harusnya tadi kau memakai baju birumu. Kau harus memakai bros berlianmu juga. Kau masih saja membicarakan soal bros berlian itu, Fusun. Aku tidak pernah melihat ibu memakai bros itu lagi. Padahal ibu sangat pantas memakainya. Memang apa hebatnya bros itu, ha? Tidak apa-apa, Ayah. Hanya saja ibu tidak pernah memakai lagi bros berlian itu. Memangnya ibu kemanakan? Apa ibu berikan pada seseorang? Seandainya pun memang begitu, apa dia harus tanya dulu padamu, ha? Itu miliknya sendiri. Itu warisan ayahnya. Tidak, Ayah. Bukan itu maksudku. Tentu saja dia bisa melakukannya. Itu milik ibu. Aku hanya ingin tahu.
Fusun, kau tidak usah pikirkan hal yang tidak perlu. Sudahlah, kita ganti saja pembicaraannya. Oh ya, Ali Kemal. Perintahkan pada bank secepatnya agar mereka menyiapkan uang sebesar $150.000. $150.000? Untuk apa? Itu dibutuhkan untuk terapi cucuku. Aku masak sayur terong. Kupikir dia akan menyukainya. Tapi dia tidak mau memakannya, Tuan Karim. Hari ini dia tidak mau dengar kata-kataku. Bisa bicara dengannya? Kalau dia tidak mau makan, biar aku yang memakannya. Kenapa kau membuat Firdev jadi sedih? Dia memang membuatku sedih. Selamat datang, ada apa? Kau tidak makan sayur terong itu. Itu bukan berita yang baik. Lalu, apa saja yang kau kerjakan? Apa kau seharian di rumah saja? Aku habis mengunjungi ibuku. Lalu aku pulang dan tidur seharian. Oh, kau tidur seharian berarti semalam kau tidak tidur. Apa saja yang kau lakukan? Hal yang biasa. Aku hanya di rumah saja. Aku main Scrabble dengan ibuku. Jadi, bagaimana malam harimu? Apa kau pergi berlayar? Dia menyebut cucuku. Cucuku. Dia bilang terapi cucunya. Sejak kapan anak itu jadi cucunya? Hah? Ayahmu bahkan tidak sudi melihat wajahnya. Dia menolak Ahmed dan juga anaknya. Aku tahu, kau menghasut ayahmu dan meyakinkan dia. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bukankah anak itu cucunya juga? Ali Kemal, jangan membuatku marah. Apa sampai sekarang sudah ada pewaris di keluarga kita? Fusun, jangan dibesar-besarkan. Wanita yang hebat. Dia berakting dan berhasil meyakinkan Burhan Evliaglu dengan sangat mudah. Itu hebat sekali. Sudah, cukuplah. Cukup apa? Kita hanya mendapatkan sepatu untuk anak-anak, sementara ayahmu memberikan uang $150.000 pada mereka. Tapi itu untuk mengobati penyakitnya. Anak itu sakit. Banyak yang sakit. Apa dia berikan uang $150.000 pada mereka? Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus membunuh ayahku? Aku tidak tahu soal itu. Setelah dia memberikan uang hari ini, besok dia akan menerima anak itu. Jangan bicara sembarangan. Kita lihat saja nanti. Aku peringatkan kau soal itu. Ambilkan air. Kau mau tidur? Ini masih terlalu cepat. Aku hanya mau berbaring saja sebentar. Aku buatkan minuman lemon yang dingin untukmu. Karena kau telah membuatnya, aku pasti akan meminumnya. Kalau begitu minumlah. Oh, ini baru segar. Aku bukanlah seorang penggemar dari cerita malam harimu. Aku ingin katakan tapi tidak bisa. Karena kau merahasiakan, maka wanita itu pasti sangat istimewa bagimu. Maksudku, ini adalah teoriku. Dia memang istimewa. Tapi hanya sampai tadi malam. Kau sudah sampai pokok pembicaraan. Itulah yang penting. Maksudku, rasanya kali ini agak berbeda. Aku pikir itu berbeda. Tapi ternyata tidak. Mereka semua sama. Aku dapat pengalaman yang sama lagi. Bukankah sudah kubilang, ha? Para wanita itu tidak menginginkan cinta. Lalu apa? Hanya uang, kekuasaan, keinginan untuk memiliki. Segalanya kecuali cinta. Katakan, bagaimana kau bisa tahu seorang wanita mencintaimu? Caranya? Maksudku, apa yang membuatmu mengerti wanita itu mencintaimu? Tidak ada hal-hal seperti itu. Semua itu sudah pasti. Dia tidak berharga. Kau hanya sedikit menghargainya, meski kau siap untuk memberi penghargaan yang lebih.
Tapi tidak semua sia-sia. Tidak mungkin. Kau sudah sangat terpengaruh. Siapa wanita itu? Lupakan. Tidak penting. Tapi apa yang dia lakukan? Pasti dia telah melakukan sesuatu. Percuma saja aku menghargainya. Onur, kau menghargai seorang wanita dan dia menghancurkan kepercayaanmu dalam satu malam. Dia pasti melakukan sesuatu yang lebih. Apa yang dia lakukan? Aku bayar dia dalam satu malam. Bayar tunai. Kamu ngerti? Apa kau bilang? Kenapa aku harus menderita selama 12 tahun di rumah itu? Untuk seorang wanita yang datang dan berkata bahwa anaknya sedang sakit dan dia mendapatkan keberuntungan. Ali Kemal, pikirkanlah soal dia. Anak dari wanita lain sebentar lagi akan mendapatkan keberuntungan. Lalu apa ya yang harus kulakukan? Cari jalan keluarnya. Aku bisa jadi gila. Lakukan sesuatu agar ayahmu tidak memberikan uangnya pada wanita itu. Bagaimana aku bisa mencegahnya? Dia menyuruhku menelpon banknya. Kau tidak dengar? Kalau sampai nanti sore uang itu tidak ada padanya, ayah mungkin akan membunuhku. Jadi sekarang bukan waktunya untuk menentang ayahmu. Apa? Sekarang terserah kau saja. Kalau anak itu menjadi anggota keluarga ini, lupakan saja aku. Sudah berkali-kali aku menelpon Syahrazad, tapi teleponnya tidak aktif. Biar aku coba lagi. Sudah. Tidak usah. Bila sudah ada uangnya, aku sendiri yang akan menelpon. Mana remote TV-nya? Aku tidak menemukannya. Kau mau nonton TV? Sudahlah. Mari kita bicara saja. Burhan, aku mau ceritakan sesuatu. Bros berlian itu... Aku tahu. Pasti kau sudah memberikannya pada ibu anak itu. Kalau kau tanyakan padaku, pasti ku katakan jangan berikan padanya. Tapi itu milikmu, ayahmu yang berikan padamu. Maka itu bukan urusanku. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Aku berikan uang itu hanya karena dirimu. Kalau bukan karena air matamu, 1 sen pun tidak akan aku berikan pada wanita itu. Sudahlah Burhan, memangnya apa salah anak itu? Anak itu tidak bersalah. Tak ada anak yang bersalah di dunia ini. Tapi ini tidak masalah, meski dia anak Ahmed ataukah anak orang lain. Kau harus tahu soal itu. Ayolah, dia cucu kandungmu sendiri, Burhan. Dia bukan cucuku. Tapi hari ini kau sebut dia cucumu. Hanya sebuah ekspresi saja. Bukankah anakku menolak apa yang aku katakan padanya? Dia tetap menikah juga dengan wanita itu. Anak itu sudah mati bagiku. Aku tidak mengakui anaknya. Sebelum menikah, dia memohon padaku. Begitu cepat kau melupakan hari-hari saat dia memohon padamu untuk menikah. Lupakan saja mereka, Nadide. Lupakan. Bagaimana bisa aku lupakan? Anak kita sangat mencintai gadis itu. Bagaimana kalau kau izinkan mereka menikah? Dia sudah tidak ada lagi di hatiku, Nadide. Keputusan hati kadang bisa salah. Hati bisa memutuskan apa saja. Dan keputusannya tidak selalu tepat. Tapi satu hari saja kau bisa mendapatkan hatiku. Bukankah itu anugerah? Bukan Oh ya, begitu. lalu bagaimana? Bukan. Akan kutunjukkan. Seperti ini. Aku melakukannya
Dengan bagus kan? Kau sudah siap, kan? Kan? Ayo kita pergi. Sebentar, Ibu. Nurhayat, Iya, Pak. adakan rapat dengan kelompok Dubai jam 9.30. Baik, Pak. Ibu. Iya, sayang. Apa aku akan tinggal sendirian di rumah sakit? Tidak. Ibu akan menemanimu. Kau akan tinggal di kamar yang istimewa. Ibu yakin kau pasti akan senang di sana. Nanti semua dokter akan terlihat seperti alien. Ibu? Ibu juga. Jangan khawatirkan soal aku, Ibu. Iya, sayang. Baiklah. Halo, Nona Sehrazad, aku Nurhayat. Aku menelpon dari kantor. Iya, ada apa? Tuan Onur ingin aku menelpon kelompok proyek Dubai. Aku mau kabarkan kau lebih dulu. Benarkah? Jam berapa? Jam 9.30. Jam 9.30? Oh, ya Tuhan, ada yang harus aku kerjakan. Aku tidak bisa selesai jam itu. Mungkin aku akan sedikit terlambat. Begitu. Apa yang harus aku katakan pada Tuan? Jangan katakan apapun. Aku hanya akan terlambat beberapa menit. Terserah kau saja. Semoga harimu menyenangkan. Kami khawatir kau akan pergi ke Norwegia, Nyonya Mihriban. Aku ingin sekali ada di sini. Ini adalah tempat kelahiranku. Untung kau ada di sini. Kebetulan kami tidak bisa cari donor yang lainnya. Keadaan anak itu sangat buruk. Aku tidak pernah berani mengatakannya pada Nyonya Sehrazad. Tapi kalau kau tidak datang, maka kami akan celaka. Silakan. Halo. Halo. Dia Nyonya Mihriban. Tadi malam dia baru datang dari Baku. Selamat datang. Terima kasih. Silakan duduk. Syukurlah kau bisa datang kemari. Entah bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih. Tidak masalah. Anak ini adalah kesayanganku. Ayo ke pangkuanku. Ayo, Nak. Ayo. Namaku adalah Mihriban. Siapa namamu? Kan. Kan? Namamu tampan seperti dirimu. Kenapa kau bicara seperti itu? Aku adalah orang Azeri. Kau tidak mengerti? Ya, Bibi. Ibu, jangan sedih.
jangan sedih. Dia bilang dia akan segera sembuh. Seharusnya aku yang memberikan semangat, tapi ini sebaliknya. Anakmu adalah anak yang sangat kuat. Iya benar, dia anak yang luar biasa. Dalam sebulan, kau akan melupakan semua ini, Nyonya Scheherazade. Percayalah. Terima kasih banyak, Tuan Attila. Kau tahu apa yang harus kita lakukan? Tapi biar aku ulangi lagi. Hari ini kita mulai kemoterapi pada Kan. Itu akan makan waktu kurang lebih dari 10 hari. Sementara itu, sumsum tulang belakang yang kau ambil dari Nyonya Mihriban akan dicangkokkan pada diri Kan. Dan pada akhir kemoterapi, kami akan periksa darahnya. Jika tidak ada sel-sel yang rusak, Kau maka... tidak akan mendapatkan sel yang rusak. Anak itu akan sembuh. Semoga saja. Aku juga percaya pada hal itu. Akan makan waktu berapa lama? Kira-kira 3 minggu. Tapi bisa juga 2 minggu. Anakku masih sangat kecil. Hari ini matahari terbit. Besok juga akan terbit. Hari ini matahari membawaku padamu. Entah kapan waktu yang baik akan datang dalam hidupmu, yang akan menghadirkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Oh, ada biskuit jeruk. Sudah tradisi untuk makan biskuit saat rapat. Memang begitu. Sudah sejak zamannya Tuan Muhsin. Sudah berapa lama kau bekerja di sini, Tuan Yassin? Sejak perusahaan ini didirikan, kami berada di gedung yang berada di Salipazan. Waktu itu gedung ini belum dibangun. Kalau tidak keberatan, kapan kau lahir? Ya, cukup lama. Apakah tamu tur tidak datang? Mereka datang. Aku harus tinggalkan rapat lebih cepat. Kau tidak perlu ikut rapat? Tidak, aku mau ikut rapat sampai mereka datang. Aku mau lihat sampai mana Nona Scheherazade mengerjakan proyek ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Kenapa kita belum lengkap juga? Nona Benu ada di lapangan. Nona Scheherazade belum datang. Tentu saja, tapi sekarang kita harus menunggu dia. Dia tidak boleh menantikan kita. Ya, sekarang ini masih jam 9.25. Dia akan datang 5 menit lagi. Benar, Onur. Ayo, kita minum-minum kopi saja dulu. Ada rasa apa saja? Rasa jeruk, Pak. Terima kasih. Nona Scheherazade telah selesaikan masalah perubahannya. Dia akan jelaskan setelah dia datang. Pasti. Kalau dia ikut rapat tentang proyek yang dia tangani, barulah kita bisa mengetahuinya. Apakah kau sudah selesaikan bagian lautnya? Nona Scheherazade yang bertanggung jawab untuk bagian itu. Oh, begitu. Iya, Pak. Tapi Onur, dia menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sangat baik. Aku benar-benar terkejut. Kita akan melihat jalan keluar yang baik, Yalcin. Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Solusinya ada di komputer. Aku tidak mengerti. Kau selalu inginkan cara kuno. Kalau kau belajar komputer, sekarang kau sudah bisa menjelaskannya. Aku sudah cukup tua untuk belajar semua itu. Sebaiknya kita bicarakan soal proyeknya saat Nona Scheherazade datang. Rapat hebat, berjalan luar biasa. Permisi, Pak. Maaf mengganggu rapatmu. Tidak ada rapat, Nurhayat. Kau boleh mengganggunya. Tamu-tamu Tuan Karim sudah datang, Pak. Sampai nanti. Maaf, Pak. Apakah tidak ada jalan yang lain? Di mana-mana macet, Nyonya. Beginilah nasib Istanbul. Kenapa kita masih bicara soal proyek? Mana gambar-gambar konstruksinya? Sebenarnya sudah siap. Apa maksudmu? Aku ingin melihat proyek itu. Kita rapat untuk itu, bukan? Bapak memang benar. Tapi seperti yang kukatakan, Nona Scheherazade yang akan mengerjakan proyek ini. Aku mengerti. Rapat hari ini selesai. Selamat pagi.
Ini kopimu, Pak. Terima kasih, Nur Hayat. Apa ada keinginan yang lain? Tidak. Sherazad belum datang juga. Belum, Pak. Apa Tuan Onur sangat marah? Ya, sangat. Aku tidak mengerti kenapa dia begitu. Tapi aku bisa memahami sebab kemarahannya. Aku harus ke lapangan kerja. Harusnya aku tidak ke sana. Sherazad sangat bertanggung jawab, Tuan Yalsin. Dan percayalah, dia itu sangat teliti akan segala hal. Iya, tapi sudah 2 kali dia terlambat untuk rapat. Tidak bisa berjalan seperti ini di dalam sebuah perusahaan. Kau harus peringatkan dia, ya kan? Halo Nurhaya, Tuan Onur memanggilku. Cepatlah, dia sudah menunggu. Dia sangat marah. Kau dari mana? Kau tidak dikabarkan rapat jam 9.30? Aku minta maaf. Ada hal penting yang harus aku kerjakan. Hal penting apa? Apa kau sedang sibuk membeli saham? Apa maksudmu? Nona Sherazad, intinya adalah malam gelap yang kita jalani bersama tidak akan membuatmu menjadi istimewa di sini. Apa? Kau membuat syarat bahwa malam itu tidak akan mempengaruhi pekerjaan kita, bukan? Tuan Onur, aku mohon. Kau kepala dari proyek Dubai. Pekerjaan ini lebih penting daripada hidup pribadimu sendiri. Jika kau tidak peduli, maka... Aku siap untuk mengundurkan diri. Tidak ada yang ingin kau mengundurkan diri. Aku tidak perlu menunggu sampai kau meminta. Kalau kau merasa aku tidak bisa melakukan tanggung jawab ini karena aku terlambat untuk rapat, maka kita tidak bisa bekerja sama. Masalahnya bukan soal kau datang terlambat. Kau tidak bertanggung jawab dengan pekerjaanmu. Aku sadar akan tanggung jawabku, Tuan Onur. Bagus sekali. Ini gambar-gambar konstruksi itu. Semua masalah sudah beres. Tapi rasanya kau tidak percaya padaku. Dalam masalah ini, sepertinya kita sulit bekerja sama. Nona Sherazad, aku mohon. Rasanya kita tidak bisa bekerja sama dengan Tuan Onur. Omong kosong. Tidak ada alasan lain? Baiklah, tenang saja dulu. Kita duduk dulu. Tidak, Tuan Karim, aku mohon. Nona Sherazad, ini argumentasi yang tidak berguna. Kita memang berdebat untuk hal yang tidak berguna. Silakan duduk. Jangan perpanjang lagi. Bukan aku yang memperpanjang. Yang benar saja. Ini adalah bisnis besar. Tanggung jawabnya cukup besar. Dan kita semua dalam keadaan stres sekarang ini. Karena itulah semua ini terjadi. Kita harus saling percaya satu sama lain. Tuan Karim, bagaimana mungkin aku bisa bekerja dengan nyaman di tempat di mana aku tidak dipercaya? Siapa yang tidak percaya padamu? Masalahnya bukan aku tidak percaya padamu. Aku percaya. Aku hanya ingin kau tidak seperti ini. Jika kau mengizinkan, baru bisa. Baiklah, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Jika kita tidak ada waktu dan sudah terlambat, aku bisa mengerti. Tapi sekarang, kepala proyek dan bosnya sedang bertengkar besar. Hanya masalah sedikit terlambat. Omong kosong apa ini? Duduklah. Sudahlah, pesan minuman saja. Tenggorokanku sudah kering karena bicara denganmu. Ini ayah, uangnya sudah siap. Sudah kau hitung uangnya, Ali Kemal? Sudah, ayah. Aku tidak mengerti. $150.000 untuk anak wanita itu. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Itu tidak benar, ayah. Lagi pula, kau tidak kenal istri dan anaknya Ahmed. Apa yang terjadi? Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Apa kau tidak punya belas kasihan? Anak itu sedang sakit dan bisa mati. Apa yang bisa kita lakukan? Ibunya sudah menikah diam-diam dengan Ahmed. Dan sekarang dia yang harus mencari uang untuk mengobati anaknya. Kau benar-benar sudah keterlaluan, Ali Kemal. Siapa yang mempengaruhimu? Istrimu? Apa aku salah, ayah? Apakah mudah mencari uang? Apa sebenarnya yang kau tahu soal menghasilkan uang? Jika bukan karena aku, kau tidak akan bisa menguasai pasaran. Ayah. Ali Kemal, akan kucabut lidahmu kalau bicara sembarangan.
Halo? Semoga harimu baik, Nyonya Sehrazad. Aku Burhan Evlioglu. Kenapa kau menelponku? Mau mempermalukan aku lagi? Uangmu sudah siap. Datang ke kantor dan ambillah uang. Apa? Kalau tidak bisa datang, aku kirim uangnya. Berikan saja alamatmu. Tidak usah repot-repot datang kemari. Berterima kasihlah pada Nadidi. Dia sudah menangis untukmu. Halo? Kau tidak dengar kata-kataku? Aku tidak butuh uangmu lagi. Hah? Apa kau bilang? Aku sudah dapatkan uangnya. Kau sudah terlambat menyelamatkan hidup cucumu, Tuan Burhan. Semoga harimu menyenangkan. Perawatan kan berlangsung dengan baik. Kenapa kau begitu sedih? Apa karena Tuan Onur? Ku dengar hari ini dia marah padamu karena kau terlambat. Dia sangat kesal pada aku, Benu. Dia bilang aku tidak bisa bertanggung jawab. Ya Tuhan, dia berkata begitu? Maksudnya aku tidak mampu melakukannya. Oh ya? Kalau dia tidak percaya, aku siap mengundurkan diri. Apa? Apa kau sudah gila? Kenapa mengundurkan diri? Sehrazad, apa kau sudah melakukan itu? Iya, sudah. Tapi Tuan Karim menyuruhku membatalkannya. Ya Tuhan, kau membuatku takut. Dengar, apa kau punya uang hingga kau mau mencari pekerjaan baru? Kau punya hutang yang besar. Tapi itu sangat menyakitkanku, Benu. Sampai kapan aku tahan mendengar makiannya seperti itu? Aku tahu, itu memang sulit. Tapi jangan pedulikan Tuan Onur. Sikapnya memang seperti itu pada semua orang. Dia bos yang sangat keras. Ini nasibku. Seandainya aku bekerja pada Tuan Karim. Dia tidak seperti itu. Kau beruntung, Benu. Iya, benar. Dia sangat baik dibandingkan Tuan Onur. Tapi dia juga sangat serius soal pekerjaan. Kenapa? Kakeknya akan menelponku lagi hari ini. Kenapa? Apa dia menelponmu untuk membuatmu malu lagi? Katanya dia mau memberikan uangnya. Apa? Kau tidak menerimanya ya? Sehrazad, kalau kau menerimanya, kau bisa kembalikan uang temanmu. Sudahlah. Harga dirimu bisa tetap ada, jangan sedih. Oh. Apa hari ini Nimet membuat manisan untuk anakku? Aku tidak mau, Ibu. Apa tidak ada es krim? Es krim apa? Ini musim dingin. Tapi Alif masih suka makan, Ibu. Kalau nanti sakit, baru mereka tahu akibatnya. Ayo sayang, makan manisannya. Tapi Nenek, Ibu es krimnya. Tapi di sini juga ada krimnya. Ayolah makan. Biarkan saja, kita tidak akan memohon pada anak kecil. Banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan roti.
Akan tetapi, anak-anak kita tidak mau makan manisan yang ada krimnya. Apa kalian masih kenyang? Kalau begitu, masuklah ke kamar kalian sekarang. Mereka masih anak kecil, Burhan. Oh. Bagaimana mereka bisa tahu ada yang tidak bisa dapat roti? Kau selalu membela cucumu, Nadidi. Itu tentu saja. Kau bertindak seakan-akan mereka sudah besar. Mereka hanya inginkan es krim. Baiklah. Nimet, berikan es krim pada anak-anak. Iya, Tuan Burhan. Tapi mereka harus makan perlahan ya. Baik. Dengarkan anak-anak, tak boleh makan es krim lagi sampai musim semi. Baiklah. Nanti kalian bisa sakit. Baiklah, Kek. Kenapa kau lakukan semua ini, Burhan? Percuma saja kau marahi mereka, lalu mereka sedih. Tapi keluarga ini ada aturannya. Ayahku benar. Manisannya memang enak, kan? Iya, enak sekali. Burhan, apa yang kau lakukan? Lakukan apa? Kau mau mengurus pembayaran untuk perawatan cucumu, kan? Itu sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Sherazad sudah mendapatkan uangnya. Dia tidak butuh uangku lagi. Dari mana dia dapatkan uangnya? Dia sangat mengikuti perasaannya. Apa kau mau tanya lagi padanya? Kenapa? Apa aku tidak punya harga diri? Bukan itu maksudku. Aku tidak mau paksa memberikan dia uang, Nadide. Aku sudah lakukan yang harus kulakukan. Apa dia sudah benar-benar mendapatkan uangnya? Entahlah. Tidak tahu terus jawabmu. Kau tidak tahu terus. Apa kau serius, Burhan? Dia tidak mungkin bisa mencari uang sebanyak itu. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dia adalah seorang ibu yang tidak punya apa-apa. Biar aku saja yang bicara dengannya. Mungkin aku bisa mengubah pikirannya. Mengubah apa? Kau tahu apa yang dia katakan padaku di telepon? Dia bilang kau sudah terlambat untuk menyelamatkan hidup cucumu. Burhan Evlioglu. Cucuku. Ayo Nyonya Sherazad, waktu besuk sudah selesai. Aku tidak bisa pergi. Pergilah dan istirahat sebentar. Kalaupun aku pergi, aku akan tetap memikirkan anakku, Tuan Attila. Tidak usah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kan tidur dengan sangat lelap, dan dia tidak akan bangun sampai besok pagi. Kau pasti sudah akan kemari sebelum dia bangun. Ayolah. Kau benar, baiklah, aku akan pergi. Lalu bagaimana keadaan Miriban? Dia baik-baik saja. Dia selalu suka menyanyi. Dia itu selalu merasa senang hatinya. Baiklah. Ayo.
bagaimana lagi? Aku baik-baik saja. Kan baik-baik saja kan? Dia pasti sembuh. Jika kan baik-baik saja, kenapa kau sedih? Aku sedang ada masalah di tempat pekerjaanku. Itu sebabnya aku bingung. Anakku, jangan membuat dirimu sedih untuk hal yang kecil. Jika sedih, mengundurkan diri saja. Aku tidak mungkin mengundurkan diri. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Perawatan kan setiap bulannya sangat mahal. Obat-obatan, sewa rumah, kebutuhan rumah tangga dan telepon. Hutangku sangat banyak. Anakku, aku pun juga menjadi bebanmu. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Kau tidak pernah menjadi bebanku. Aku hanya inginkan cepat sembuh dari penyakitnya. Semua akan membaik, anakku. Jangan sedih. Kau pantas mendapatkan yang terbaik, anakku. Baiklah, baiklah bibiku sayang. Selamat malam, Tuan Onur. Selamat malam. Ayo kita pulang, Kamil. Ayo. Tapi istrimu pasti sudah menantimu. Selamat malam. Selamat malam. Apa kau mau ke pabrik, Ayah? Sudah pasti kita mau ke pabrik, bukan mau ke pesta. Kupikir kita mungkin mau ke toko. Dengar,
Bukankah ini hari pengiriman barang? Apa ada yang kau butuhkan? Hah? Tidak, terima kasih. Dan kau, menantuku? Tidak, Ayah. Selamat bekerja. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Oh iya, aku lupa HP-ku. Ayo cepat, Aisyah. Cepatlah. Jangan angkat yang berat-berat. Tenang saja. Aku ada di sini, Nak. Aku tidak akan biarkan dia mengangkat barang yang berat. Terima kasih, Ibu. Kakak. Kakakmu ada di sini. Dia sudah datang. Oh, tepat sekali dia datang. Tunggu sebentar. Selamat datang, bertemu denganmu. Kali Effendi. Oh, terima kasih. Iya. Bagaimana dengan orang tuamu? Baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Mereka sampaikan salam untuk... Baguslah. Salam kembali ya. Saudara ipar. Hai, saudara. Apa kabar? Aku baik. Bagaimana kabarmu? Kami semua baik-baik saja di sini. Bagaimana kabarmu? Wah, kehamilanmu sudah Iya. besar. Bagaimana kau bisa ke sini? Apakah naik bis? Tentu saja naik bis. Aku tidak mampu naik pesawat. Aku bukan Evlioglu. Bagaimana keadaan di Kaiser? Baik-baik saja? Ali Kemal. Ayo cepat. Iya. Ini benar-benar luar biasa. Aisyah, Nimet. Kita agak sedikit tenang karena hasilnya telah disetujui. Kelak kita akan menggali tanah itu, tapi aku pikir kita tidak akan bisa merubah pikiran birokrat Kazakhstan. Oh iya, Nona Benu, biar aku lihat dulu surat-surat yang akan dikirim ke Jerman. Kita periksa ulang agar tidak ada kesalahan lagi. Tentu saja, Tuan Karim. Lalu, apa berikutnya? Tanggal pengiriman data-data proyek untuk Sky Towers. Apa statusnya? Aku sudah membuat jadwal 22 hari kerja. Dan itu... 22 hari. 22 pagi hari, 22 siang hari, 22 malam hari. Bagus sekali. 22 hari itu sangat lama, Nona Sherazad. Generasi baru. Komputer sudah mempengaruhimu sangat besar. Kau mau semuanya selesai dengan cepat. Kau tidak bisa memimpikan sebuah aplikasi proyek sebelum 3 bulan bekerja. Waktu telah berubah, Yalchin. Dulu itu masa-masamu. Jika sekarang ada komputer, maka kami akan menggunakannya. Ya, kau benar. Harusnya selesai 15 hari. Tapi itu rasanya tidak mungkin, Tuan Onur. Kami sudah bekerja seharian penuh. Bagaimana dengan malam harimu? Tentu saja, kalau kau tinggalkan kantor jam 6 sore, pekerjaan ini harus bisa selesai. Aku sudah berusaha untuk bekerja sampai larut malam, Tuan Onur. Berarti setiap malam, kau harus ada di sini. Bicarakan dengan Nur Hayat. Dia akan mengatur presentasinya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa. Kau berlebihan. 22 hari sudah tepat. Aku yakin ini bisa diselesaikan dalam 15 hari. Ya Tuhan, aku tidak tahu. Itu proyekmu. Aku ada masalah dengan orang Dubai. Aku kesal pada mereka. Setiap hari kita bicara soal waktu di telepon. Aku kenal dengan mereka. Mereka selalu merepotkan. Nona Sherazad harus bekerja keras. Kemarin, aku lihat dia keluar dari kantor jam 6 sore. Kau masih bermasalah dengan gadis itu. Ayolah, aku lapar. Kita makan sesuatu dulu. Ayo. Aku mohon kau jangan khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Aku sudah bekerja seharian penuh, tapi itu masih tidak cukup. Bagaimana dengan malam harinya? Dia pikir aku hanya pergi ke pesta di malam hari. Dia makin khawatir karena tanggal pengiriman sudah dekat. Kabarnya mereka yang dibesarkan dengan cara hidup Jerman lebih ketat soal pekerjaan. Tapi mereka bisa datang dan lihat Tuan Karim tidak seperti itu. Kau kembali ke rumah sakit? Kau tidak mau makan siang dulu? Makan siang apa, Beno? Aku tidak bisa makan. Orang itu memerintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya. Oh, tapi aku yakin kau pasti tidak akan bekerja seperti itu. Ayolah, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membantumu. Beno, terima kasih karena kau sudah banyak membantuku. Tapi masalahnya... Sherazad, akhirnya aku bisa belajar juga mengenai komputer. Jika aku tahu cara menggunakannya, mungkin kita bisa bekerja sama. Terima kasih, Pak Yalchin. Ayo. Ayo.
Seandainya kau mengajak ibumu juga, Gali, dia pasti bosan sendirian di Kayseri. Iya, itu ide yang bagus. Aku merindukannya. Kalau kau merindukannya, kau boleh pergi. Tapi aku sedang hamil saat ini, kan? Ku letakkan di meja ya. Tidak, berikan padaku. Tehnya baru dibuat, kan? Iya. Aku lapar sekali. Aku beli biskuit seharga 4 lira sebelumnya. Dan yang pasti, biaya hidup sekarang ini sangat mahal. Semoga Tuhan memberi harta pada orang-orang miskin. Amin. Amin. Mana telur goreng dan dagingnya? Sudah habis. Bagaimana Kami bisa habis? memakannya di pagi hari. Ibu, beritahu ayah supaya ayah membelinya dari kota. Baiklah. Sekarang tidak ada daging mentah di rumah-rumah orang di Kayseri. Sebaiknya kau bawa saja sedikit ke sana. Tidak bisa. Semua pekerjaanku akan tercium seperti daging sapi. Oh ya, mana anak-anak? Di sekolah. Harusnya tidak usah sekolah tiap hari. Kadang-kadang saja tidak masalah, kan? Sama seperti kau, kan? Oh ya, ibu mengirim sesuatu. Karena pada saat mereka tahu kalau aku akan melahirkan anak laki-laki, mereka memberi hewan kurban. Harusnya tidak usah buru-buru begitu. Apa kau akan memberi nama Burhan pada anak itu? Tentu saja. Kau dan suamimu itu benar-benar aneh ya. Jangan bicara sembarangan di sini. Aku mau menanyakan keadaan Kan Evriaglu. Bagian apa? Aku tidak tahu. Tapi itu perawatan penyakit kanker. Onkologi. Tunggu sebentar, aku sambungkan. Telepon beberapa saat lagi atau menunggu? Teleponnya sedang sibuk. Aku tunggu. Wah, lihatlah baju ini. Bagus sekali. Ya, nenek yang satu menjahitkan banyak pakaian untuknya, dan nenek yang satu lagi tidak menjahit apapun. Ini kan baru pesta pertama. Saat mereka tahu akan lahir anak laki-laki, mereka sangat gembira. Iya, anak laki-laki harus dihormati, kan? Apa ini? Itu dikirim ke rumah Bibi. Lihat saja ini. Bahkan ibu pun harus kirim hadiah untuk mereka. Oh, ini sutra murni. Apa dia sudah gila? Dia pasti membeli semua ini dengan harga mahal. Benarkah? Jangan sentuh, tanganmu kotor. Kalau kau sangat menyukainya, maka pakailah. Ibuku akan telepon dan menanyakannya. Aku akan berikan pada Nyonya Nadide. Mungkin saja dia akan sedikit tersenyum. Boleh aku minta tehnya lagi? Aku adalah neneknya. Syukurlah. Aku sangat senang. Kapan terapinya akan berakhir? Dokter, apa cucuku sangat menderita? Tidak. Setiap hari? Oh, tidak. Ibu? Ibu sedang bicara dengan siapa di telepon? Tidak pada siapapun. Oh, lalu siapa yang membuat ibu menangis? Apa itu ayah? Bukan siapa-siapa, Fusun. Oh, pasti seseorang. Sudah kubilang bukan. Fusun, lain kali sebelum kau masuk kamar, lebih baik kau ketuk pintunya dulu. Apa mereka sudah kembali dari Ankara? Belum kembali. Onur, kita harus mengundang mereka kemari. Itu pasti. Katakan pada Nur Hayat untuk mengatur perjalanan Istanbul yang bagus. Bosporus, Istana Topkapi. Kita bisa makan malam di sana nanti. Lalu kapan kau akan ke Dubai? Setelah semua data proyek selesai.
Rasanya tidak mungkin bisa dengan keadaan ini. Oh, apa kau masih terjebak di situ? Dengar, Honor. Kau tahu, aku tidak suka ikut campur dalam urusan bisnismu. Tapi, aku rasa kau terlalu memaksa Sehrazad. Tidak ada yang kupikirkan. Yang kupikirkan hanya bisnis. Masalah kecil kau besar-besarkan. Kau tidak sadar semua itu. Kenapa kau sangat membela wanita itu? Mungkin aku tertarik padanya. Jangan lupa sertakan data-data proyek di email yang akan kita kirim ke Hermuster. Seakan aku tidak ada artinya. Sementara ini kita masih harus menunggu hasil persetujuan dari mereka. Kalau begitu, baiklah. Baiknya kita telepon saja mereka besok jam 12 siang. Iya, baiklah. Atau baiknya jam 11 saja, Dipper. Iya. Orang itu pasti sudah selesai rapat di jam itu. Foto-foto lapangan yang diambil sudah ada. Aku sudah buatkan kopi CD-nya untukmu. Dan Terima ini kasih, Nur untukmu. Hayat. Terima kasih banyak, Nur Hayat. Kalau tidak ada pekerjaan lagi, boleh aku pergi? Ya, tentu saja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Aku khawatir soal foto-fotonya. Kita lihat saja. Oh, sudah sangat terlambat. Kita sudah bekerja keras. Sudahlah. Ya sudah. Kita lanjutkan saja besok. Tidak usah buru-buru. Terserah kau saja. Ada berita soal kenaikan gaji. Sampai saat ini, aku belum terdaftar sama sekali. Benarkah? Kenapa? Aku tidak tahu. Mereka memberiku posisi sebagai bagian dari koordinasi proyek, tapi tidak ada yang bicarakan soal registrasi atau kenaikan gaji. Aku sudah lelah. Entah bagaimana aku harus melakukan semua ini. Semua itu karena kau wanita yang kuat. Proyek ini dijalankan pada waktu yang salah. Pikiranku hanya pada Kang. Aku tidak bisa konsentrasi pada apapun. Itu sudah seharusnya, Sehrazad. Kau juga sampai sembunyikan bahwa kau punya anak. Kau jangan bertanya. Aku merasa takut kalau aku sampai salah bicara. Sebaiknya kau hati-hati. Para bos itu sangat kejam. Mereka akan marah karena kau tidak bilang punya anak. Tuan Honor memajukan 15 hari untuk menyampaikan hasil proyeknya. Itu buruk sekali. Benar-benar buruk. Oh ya, Sehrazad. Saat ini aku sedang tidak sibuk. Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Bagaimana? Kita bisa duduk saat malam hari sambil minum kopi dan dengar musik. Dan kita bisa selesaikan pekerjaannya saat malam. Tentu saja. Kau mau minum lagi? Kau mau minum lagi? Apa kau keberatan? Mana mungkin ibu keberatan, nak. Minumlah. Kau sama seperti ayahmu. Kalau kau minum sampai banyak, kau akan sakit. Karena itulah... Sampai di mana kita tadi? Kita membicarakan hal yang terakhir. Seperti itulah Ibu Firide. Selalu bicara yang sama saja. Soal rapat. Siapa yang beri suara iya dan tidak? Baiklah, sudah disetujui. Siapa yang akan memberi proyek ini pada Almatas? Kau kah? Aku? Tidak ada. Jadi tidak ada. Siapa itu Benu? Arsitek yang memenangkan penghargaan? Namanya Sehrazad. Kau masih belum mengenal dia, Ibu Firide. Apa kita bisa berkenalan dengan arsitek pemenang penghargaanmu itu? Ya.
Tuan Onur, aku sudah susun kembali acaranya. Aku bisa presentasikan data proyek itu dalam 18 hari. Aku tidak bertanya kapan kau akan memberikannya, Nona Seraza. Aku bilang aku akan melihatnya dalam 15 hari. Aku tahu, tapi menyusun acara itu sepertinya sudah sangat pantas. Kalau aku tidak percaya kau tidak bisa melakukannya, maka aku tidak akan memberikan pekerjaan ini. Iya, Tuan, tapi... Aku percaya kau bisa melakukannya. Tapi kelihatannya kau yang tidak percaya diri. Suatu kehormatan bertemu dengan Nyonya Feride. Sama-sama, Tuan Ihsan. Bagaimana istrimu? Dia selalu mendoakanmu, Nyonya. Silakan. Terima kasih. Pada setiap rapat selalu saja ada biskuit dan kue. Maaf aku datang terlambat. Selamat pagi teman-teman. Mari, silakan duduk. Bisa kita mulai? Aku sangat sibuk. Yang pertama adalah data-data mengenai proyek pabrik kimia Almanta Hidroelektrik. Sepertinya mengerikan sekali di sini. Bukankah aku sudah suruh untuk tinggalkan semua ini? Kami akan bawa sekarang juga. Hei, di mana Adem? Adem sedang naikkan barang-barangnya ke truk. Ali Kemal, ambilkan yang itu. Baik. Oh, Paman Burhan, semua diperbarui di sini. Dipoles dengan sangat baik. Sepertinya sangat menarik juga. Kau menyukainya? Ya, aku suka, Paman. Baguslah. Kalau kau suka, berarti pekerjaan kami benar-benar baik. Di mana ini harus kuletakkan, Ayah? Ya, di mana saja. Baunya sampai tercium ke seluruh tubuhmu itu. Bagaimana kau bisa tahan? Tidak tercium baunya oleh kami, sudah terbiasa. Seakan-akan kau baru datang dari kebun mawar saja kali. Adam. Iya, Pak. Tolong bawa semua ini ke toko. Berikan pada Niazisan ya. Aku harus minta bonnya, Pak? Ya. Kenapa kau berdiri saja di situ? Mungkin kau mau memberikan perintah. Pergi sajalah. Dan ajak juga saudara iparmu ini. Ayo. Baiklah. Aku pasti bisa mendapatkan yang satu ini. Apa kau selalu di sini? Bagaimana? Apa kau tidak punya kamar lagi? Aku punya kamar di toko. Tapi kau jarang di sana. Aku rasa kau juga perlu kamar di sini. Kau adalah Ali Kemal Keviolgu. Aku tidak perlu kamar. Kenapa? Karena aku harus memperhatikan semua pekerja. Mereka itu tidak pernah bekerja dengan baik. Kau selalu di sini. Kau pasti lelah berjalan terus. Usia ayahku belum terlalu tua, tapi dia tidak ada di situ. Dia ingin menyiapkan kamar untukku, tapi aku bilang, kalau aku ada di dalam kamar, lalu apa yang dikerjakan para pekerja? Iya, memang benar. Oh ya, Ali Kemal. Apa nanti malam kita akan pergi? Pergi kemana? Entahlah, tukung kafe atau yang lainnya. Kita bisa minum-minum di situ. Bagaimana kalau nanti malam? Baiklah. Tipe kelima, situasi pribadi seseorang yang disatukan dengan kelompoknya. Tipe ini sangat penting. Kita jangan buru-buru. Kita tidak menerima pekerja baru di kelompok kita. Ya, benar. Mungkin kita hanya menambah masa uji mereka. Iya, tentu saja. Kalau begitu, mulailah. Salam Tuan Yacin. Oh ya, salam. Apa rapatnya belum selesai juga? Baru saja selesai. Hari ini rapatnya sangat lama. Sekarang waktunya kenaikan gaji. Ya, ada yang akan dinaikkan gajinya. Dan ada juga yang akan dipecat. Ya Tuhan, apa yang kau katakan? Halo? Sekarang juga? Baiklah, tunggu sebentar. Ada masalah dengan kan? Sama sekali tidak punya nurani. Mereka memanggilku Beno. Iya. Mereka pasti akan memecatku. Jangan bicara begitu, Syahrazad.
Pagi ini aku meminta tambahan waktu pada Tuan Onur. Lalu, dan dia marah. Kau berikan ini pada Nona Selin. Oh ya, sebentar. Bisakah kau bawakan catatan iklan yang akan kita berikan pada agen? Sudah aku bawa, Tuan. Ternyata ada di sini. Aku tidak bisa berpikir lagi. Tuan Ismail? Sudahkah Nona Sehrazad? Tunggu sebentar ya. Baiklah. Mereka harus tempatkan simbol penjualan di sini. Baiklah. Ada lagi? Tidak, semuanya beres kecuali yang satu itu. Apakah ada masalah? Bulan masa percobaanmu telah selesai. Benar. Awal bulan depan kau diangkat sebagai kepala tim. Apa? Sekarang kau bagian dari tim baru. Gajimu akan ditetapkan sesuai dengan kedudukan barumu. Benarkah? Ini uang gajimu, lihatlah. Selamat untukmu, Nona Sehrazad. Kini kau bagian dari perusahaan Binyapi. Terima kasih, Tuan. Aku butuh tanda tanganmu. Di mana? Di sini. Tanda penghargaan dari penemuan arsitek Khalid Muna. Penghargaan penting? Apa maksudnya? Kami dapatkan proyek besar karena hal itu. Sehrazad adalah arsitek termuda yang mendapatkan penghargaan itu. Luar biasa. Sampaikan salamku untuk gadis itu. Apakah dia orang Turki pertama yang mendapatkan penghargaan itu? Ada orang Turki lainnya yang pernah dapat. Dia gadis arsitek Turki yang pertama. Kalau dia tidak membantu, kita tidak akan mendapatkan proyek di Dubai. Ya, itu benar sekali. Apa kau berbuat baik pada gadis itu? Dia sudah banyak membantumu. Kami ikutkan dia di tim. Apalagi yang bisa kita lakukan? Gaji dia juga ditambah. Tapi sayang, kau selalu menghargai orang yang sukses. Itu bukan balas budi. Ferry, dia berkata benar. Dia akan segera mendapatkan tawaran bagus. Kalian akan kehilangan dia. Aku sangat peduli pada gadis itu. Undanglah dia pada pertemuan pekerja hari ini. Aku mau menemuinya. Apa yang dilakukan kepala proyek di rapat para karyawan, Ibu? Ini bukanlah pertemuan para petugas keamanan. Kita bisa bertemu begitu saja. Kita lihat saja nanti. Maaf, Hakan. Aku membuatmu menunggu begitu lama. Tidak, aku baru datang. Di luar udaranya dingin, makanya aku menunggu di sini. Setelah meninggalkan rumah sakit, aku tidak bisa menemukan taksi. Bagaimana, Kan? Dia baik-baik saja. Dalam beberapa hari dia akan pindah kamar. Benarkah? Karena itulah kau terlihat senang. Ini adalah hari yang sangat baik, Hakan. Aku sudah dapat pekerjaannya. Berita luar biasa. Gajiku juga dinaikkan. Sekarang rasanya aku bisa bernafas lagi. Duduklah. Ya, Sehrazad, aku tidak heran. Kau sudah menantikan pekerjaan itu lama sekali. Akhirnya aku mendapatkannya. Kalau aku jadi bosmu, aku akan sangat memperhatikanmu. Kau adalah temanku. Hakan, aku akan kembalikan uangmu secepat mungkin. Sudahlah, siapa yang menyuruh mengembalikan uang itu? Sudah terlambat. Kurasa karena itulah mataku sudah mengantuk. Kita pulang sekarang? Tentu saja, terserah. Baiklah kalau begitu. Onur, ayo kita ke klub. Malam begini? Baru jam 10. Baiklah, ayo. Ayo. Apa tamu-tamu almartamu sudah datang? Besok mereka baru datang. Kita ajak mereka jalan-jalan. Kau mau ke klub? Kau harus tidur cepat. Jangan sampai merasa mengantuk besok. Baiklah, Ibu. Iya, Benu.
Selamat malam Tuan Karim. Aku merepotkanmu saat ini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Beno. Apa ada masalah? Iya, kau lupa memberikan aku CD yang kita kerjakan hari ini. Oh, benarkah? Iya, itu benar. Aku pikir sudah kuberikan. Belum. Aku berpikir untuk mengerjakannya hari ini. Mungkin aku datang saja dan mengambilnya darimu, Tuan. Kebetulan, Beno. Tidak bisa. Oh, berarti hari ini aku tidak bisa bekerja. Istirahatlah malam ini. Tidak apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, selamat malam. Malam. Ini pekerjaan yang sangat menarik, Syahrazad. Kau hanya perlu kerjakan sedikit data-datanya. Benarkah? Terima kasih banyak, Hakan. Saranmu sangat berguna untukku. Yang punya aku tanpa susu, kan? Iya. Apa yang biasa kita beli saat kita punya uang? Coklat pahit. Coklat pahit. Coklat pahit. Ahmed akan selalu bicara begitu. Kadang-kadang aku merasa sepertinya dia masih hidup. Serasa dia akan kembali, dan kami bertiga akan bersama kembali. Ada apa, Nadide? Aku mimpi siang hari. Apa kau sedang menghitung kapan cucumu akan lahir? Kapan kau mau pergi untuk periksa rutin? Rencananya hari Rabu, kalau tidak ada halangan. Oh, begitu. Kau sudah cari tahu bagaimana wanita itu mendapatkan uang? Kau yang benar saja. Bagaimana aku bisa tahu? Apa aku harus bertanya dia? Aku harus menelponnya. Rasanya aku bisa gila. Wanita itu tidak punya orang tua. Dia hidup sendirian. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkin dia pinjam dari orang lain. Kau jangan membuatku tertawa. Saat ini siapa yang mau meminjamkan uang sebanyak itu? Apa ayahmu tidak ingin cari tahu? Aku tidak tahu, tanya saja padanya. Pasti dia yang berikan dan merahasiakannya dari kita. Untuk apa dirahasiakan? Dia takut padamu? Apa kita tahu apa saja yang dikerjakan oleh ayahmu? Kita juga tidak tahu berapa harta yang dimilikinya. Apa yang kau bicarakan, Fusun? Menurutmu apa saja yang dikerjakan Burhan? Tidak, Ibu. Maksudku ayah berbisnis. Maksudku ayah jangan sampai sakit. Ayah kan sekarang sudah tua. Jika dia jatuh sakit, kita tidak akan tahu berapa banyak harta yang ayah miliki. Jangan khawatir. Orang yang seharusnya tahu sudah mengetahui hal itu. Ali Kemal, beritahu istrimu untuk tidak ikut campur masalah ini. Tapi Ibu, apa istriku salah? Bagaimana kalau ayah yang memberikan uangnya? Kuharap dia memberikannya, supaya aku bisa tidur dengan tenang. Dengarkan kata-kata ibumu, Nak. Jangan bertengkar dengan ayahmu karena soal istrimu. Kau akan menanggung akibatnya. Kau tidak boleh seperti itu. Ayo makan. Aku tidak mau makan. Aku ingin menunggu ibu. Ibumu nanti segera datang. Ayo buka mulutmu. Tapi kita ada di kamar yang berbeda. Bagaimana kalau ibu tidak bisa mencariku? Jangan khawatir, ibumu bisa mencari dimanapun kau berada. Ayo buka mulutmu. Berapa umurnya sekarang? 4? Sebentar lagi 5 tahun. Kami pindahkan dia ke kamar tepat pada waktunya. Dan kita akan merayakan pesta ulang tahunnya di sana. Tentu saja, kenapa tidak? Ayolah, sedikit saja. Sayang. Ibu. Anak ibu. Aku sudah sembuh sekarang, Bu. Tentu saja, sayang. Bukankah ibu sudah bilang kau pasti sembuh?
Apa tidak ada disiplin saat makan di rumahmu, Gali? Setauku siapapun tak akan makan di sini sebelum orang tua duduk di meja makan. Maafkan aku, Paman. Maafkan? Baiklah. Kau harap kau tidak membuang roti basinya? Tentu saja tidak. Ayo, Gali. Sekarang kau boleh makan. Aku akan menunggu adikku. Kalau kau izinkan, aku mau ke bagian lain dari kota ini, Burhan. Menantunya Nyonya Nasire akan segera dioperasi. Aku mau ke sana membesuknya. Apa dia kritis? Apakah kau butuh kendaraan? Sampai ke pelabuhan. Sayangku, ayo makan sarapannya. Aku akan naik taksi. Ibu, susunya mana? Mana susu cucu-cucuku nih, Met? Sebentar, aku bawakan. Mereka harus minum susu agar lebih cerdas. Hah? Iya. Iya. Nanti sore ibu akan datang kah? Tentu saja ibu akan datang, sayang. Ibumu ada kejutan untukmu. Iya. Tapi hanya kalau kau makan dengan pintar. Benarkan, Bu? Tentu saja. Anakmu adalah anakku juga, Sehrazad. Jangan khawatir, kau pergilah bekerja. Biarkan dia denganku. Dia akan aman di sini. Semoga Tuhan membantumu. Apa? Semoga Tuhan membantu kita semua. Maksudmu dia membantu kita? Ayo kita makan sarapannya. Sarapannya enak sekali ya. Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kau menemui Kan? Dia sudah dipindahkan ke kamar biasa? Iya. Aku ikut senang untukmu. Terima kasih, Beno. Setelah 3 minggu aku baru bisa memeluk anakku. Aku sangat merindukannya. Oh, bajumu bagus sekali. Ini sangat cantik. Kenapa ada di sini? Malam ini kau ada acara? Para Almartan telah tiba. Kita ada makan malam untuk bisnis. Dan kau juga akan pergi? Aku harus pergi. Sehrazad, apa menurutmu bajuku terlalu berlebihan? Tidak, biasa saja. Apa menurutmu Tuan Karim akan berpikir? Berpikir apa? Ini acara makan malam bisnis yang serius, mungkin agak berlebihan. Tentu saja tidak, Beno. Tenanglah. Para Almartan ada di hotel. Kemarin mereka datang, kami tinggalkan pekerjaan lapangan untukmu. Hari ini mereka mau jalan-jalan ke Istanbul. Kau sudah bicara pada pemandu jalannya? Aku baru saja bicara. Mereka akan jemput tamu-tamu kita dari hotel. Mereka akan ke Istana Dolmabahce pada jam 11. Dia sangat beruntung. Ya, mereka sedang bekerja dengan perusahaan Binyapi. Harus ada perbedaan. Waktu ke Astana, tidak ada yang peduli kita seperti ini. Ini benar-benar tidak adil. Reservasinya sudah ditetapkan untuk malam ini. Baguslah. Bagus. Kau tidak menyukainya? Aku menyukainya, tapi kupikir agak berlebihan. Tidak apa-apa, itu cukup bagus. Boleh aku beli yang satunya lagi? Beno, semua orang akan menganggap kau sedang mengadakan makan malam bisnis untuk yang pertama kali. Kau benar, aku berlebihan. Ada yang kau suka? Entahlah, rasanya aku ingin membeli seluruh isi toko ini. Iya, itu benar sekali. Ya ampun, coba lihat ini lucu sekali. Permisi, bisakah ini dibungkus dengan kertas kado? Oh ya, baiklah. Beno, apa yang kau lakukan? Aku mengajakmu kemari bukan untuk membeli hadiah buatkan. Tolong bisa lebih cepat lagi. Aku harus ke salon, lihat rambutku ini. Permisi ya, sebentar. Gali, ini. Aku harap hari ini kau juga ke pabrik. Kenapa kau harus pergi? Di sana kan tidak ada tempat duduknya. Paman Burhan tidak menyukaiku. Ya ampun, kenapa dia begitu?
Aku tidak tahu. Dia mulai memerintahku. Bawakan ini dan bawakan itu. Itu memang kebiasaannya. Dia suka memerintah orang. Oh ya Kak, bagaimana kau bisa tahan semua ini? Aku tidak pernah pedulikan itu. Gali, kau bisa tunggu di sini sebentar? Jangan salah paham dulu. Bukan itu maksudku. Harusnya kau tinggal di sini. Kenapa begitu? Aku kesepian, Gali. Sungguh, aku merasa sangat kesepian. Semua orang memojokkan aku. Ali Kemal tidak ada gunanya. Aku harus selalu menghadapi mertua ayahku yang pelit dan ibu mertuaku yang kejam. Jangan pergi. Temani aku di sini. Bagaimana aku bisa tinggal? Entahlah. Kita akan cari jalan keluar. Mau kemana dia? Gali, panggil Nimet saja kalau kau merasa lapar. Dia akan memasakkannya untukmu. Malam aku baru kembali. Baik, Bibi Nadide. Ibu? Ibu cantik sekali. Ibu mau kemana? Menantunya Agirnasi akan dioperasi. Dia mau ke sana. Oh, aku juga mau ikut. Tunggu aku sebentar. Aku sangat menyukai mereka. Lain kali saja kita pergi bersama. Jangan tinggalkan adikmu sendirian. Tenang, dia bisa sendirian. Ya, baiklah. Kalau dia ingin menemui Agirnasi, kenapa aku tidak boleh ikut?